Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, siswa-siswi kelas 5. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Apa pelajaran kita sekarang? Sebelum Ustaz Rojak memulai pelajaran, Ustaz Rojak akan selalu mengingatkan kepada anak-anakku sekalian bahwasanya kita harus melakukan 3M. Apa itu 3M? M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun, ya, air yang mengalir. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Itu adalah hal yang harus kita lakukan. Ya, kita mulai pelajaran kita, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 5, alhamdulillah kita masih di bagian B-nya, yaitu tentang amalan pada bulan Ramadan yang terdapat pada halaman 78. Setiap amalan baik yang dikerjakan pada bulan Ramadan pasti akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan dibanding pada bulan-bulan lainnya. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan, seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, sholat malam, bersedekah, dan lain-lain. Nah, yang pertama mengenai sholat tarawih. Hukum sholat tarawih. Kita harus tahu terlebih dahulu pengertian sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari bulan Ramadan. Itulah sholat tarawih. Kapan pelaksanaannya? Waktu pelaksanaannya adalah setelah melaksanakan sholat isya sampai terbit fajar, ya, atau fajar itu waktu sholat subuh. Hukum melaksanakan sholat tarawih, ya. Hukum melaksanakan sholat tarawih malam hari pada bulan Ramadan adalah sunnah muakkadah, ya. Hukumnya sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah artinya sunnah yang dikuatkan, ya, atau yang penting, baik bagi orang laki-laki maupun perempuan. Karena hukum melaksanakan sholat tarawih itu sunnah muakkadah, maka sebagai seorang muslim sebisa mungkin harus bisa melakukannya, kecuali jika kita dalam keadaan yang sulit. Apa maksud yang sulit? Ya, seperti sakit, ya, ataupun hujan deras atau yang lainnya, ya. Menurut ahli hadis, selama hidupnya Rasulullah SAW hanya 3 kali melaksanakan sholat tarawih di masjid secara berjamaah. Setelah itu beliau melaksanakan sholat tarawih di rumah. Beliau melakukan itu karena khawatir sholat tarawih dihukumi wajib oleh para sahabatnya, sehingga akan memberatkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, qad ra'aital ladzi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa inni khashitu an tufrada alaikum qala fi Ramadan, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya tahu apa yang kalian kerjakan semalam. Saya tidak berhalangan apapun untuk datang pada kalian, kecuali saya takut bahwa sholat itu menjadi wajib atas kalian. Kejadian tersebut di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah bilangan rakaat sholat tarawih. Sholat tarawih boleh dilaksanakan 8 rakaat atau 20 rakaat. Bagi kaum muslimin yang melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat,
didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan maupun selain Ramadan hanya melakukan sholat malam sebanyak 11 rakaat. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairiha ala ihda asyrata rakaatan rawahu al-Bukhari wa ghairi. Artinya dari Rasulullah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah baik pada bulan Ramadan maupun pada bulan lainnya atas 11 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan lain-lain. Yang dimaksud dengan 11 rakaat dalam hadis tersebut adalah 8 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Nah, sholat witir merupakan sholat penutup. Apa itu sholat witir? Sholat witir adalah sholat yang rakaatnya ganjil dan dikerjakan sebagai penutup dari sholat-sholat sunnah sebelumnya. Misalnya, seseorang mengerjakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat. Setelah melaksanakan sholat tarawih, orang tersebut menutup sholat tarawih dengan sholat witir 3 rakaat. Jadi pada malam itu orang tersebut telah mengerjakan sholat sunnah sebanyak 11 rakaat. Seperti itu ya. Jumlah rakaat sholat witir paling sedikit adalah 1 rakaat. Dan jumlah paling banyak sholat witir, rakaatnya paling banyak adalah 11 rakaat ya. Paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat didasarkan pengalaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinannya, Khalifah Umar mengumpulkan banyak orang pada malam bulan Ramadan. Mereka kemudian melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Yang ikut dalam jamaah itu ada beberapa sahabat yang terkenal dan terkemuka pada masa Rasulullah SAW. Para sahabat itu diam. Tidak ada yang membantah tindakan Khalifah Umar bin Khattab. Mereka mengikuti ajakan Khalifah Umar. Hal itu menandakan bahwa sholat tarawih yang dikerjakan Khalifah Umar 20 rakaat itu bisa dibenarkan dan tidak melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilangan rakaat sholat tarawih yang 20 rakaat juga terdapat dalam madhab Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Selain 8 dan 20 rakaat dalam sholat tarawih, ada juga yang melakukan sholat tarawih sebanyak 36 rakaat. Yang melaksanakan sholat tarawih 36 rakaat itu mengikuti Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 36 rakaat. Hal itu kemudian dijadikan madhab Imam Maliki ya. Sekarang kita mengenai pelaksanaan sholat tarawih. Sholat tarawih boleh dilaksanakan secara berjamaah dan boleh dilaksanakan sendiri-sendiri. Dasar diperbolehkannya sholat tarawih dengan berjamaah maupun sendiri-sendiri adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada suatu malam bulan Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam di masjid. Banyak para sahabat yang mengikuti sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sholat malam di masjid. Pada hari kedua itu umat Muslim yang mengikuti sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah banyak. Pada hari ketiga dan hari keempat banyak orang berkumpul dan menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat malam, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang.
Pagi harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui para sahabat dan bersabda, saya tahu apa yang kalian kerjakan semalam. Saya tidak berhalangan apapun untuk datang kepada kalian, kecuali saya takut bahwa sholat itu menjadi wajib atas kalian. Kejadian tersebut di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara mengerjakan sholat tarawih sama seperti mengerjakan sholat fardu. Perbedaannya terletak pada niat dan jumlah rakaatnya. Sholat tarawih boleh setiap 2 rakaat salam dan boleh setiap 4 rakaat salam. Ketika sholat tarawih dikerjakan 4 rakaat salam, tidak ada tahiyat awal. Jadi setelah rakaat kedua langsung berdiri untuk rakaat ketiga dan keempat. Setelah itu tahiyat akhir dan langsung salam. Begitu seterusnya. Selain mengerjakan sholat tarawih, kemudian mengerjakan sholat witir. Sholat witir paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Akan tetapi pada umumnya umat muslim di Indonesia mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Cara mengerjakan sholat witir 3 rakaat adalah: yang pertama, sholat witir boleh dikerjakan langsung 3 rakaat dan 1 kali salam tanpa tahiyat awal. Yang kedua, sholat witir boleh dikerjakan 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat terus salam. Jadi jumlahnya 3 rakaat ya. Sunnah yang selanjutnya adalah i'tikaf di dalam masjid ya. Pada bulan Ramadan, umat muslim berbondong-bondong memenuhi masjid-masjid. Mereka melakukan i'tikaf. Apa yaitu i'tikaf? I'tikaf artinya berdiam diri di dalam masjid dengan memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beriktikaf itu mereka melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Umat muslim pada umumnya melakukan i'tikaf di masjid pada akhir bulan Ramadan, terutama pada malam ganjil seperti malam ke-21, 23, 25, 27, dan malam ganjil 29 berdasarkan riwayat tertentu. Pada malam-malam ganjil itulah Allah akan memberikan rahmatnya kepada hambanya yang saleh. Malam turunnya rahmat Allah itu disebut malam Lailatul Qadar ya. Malam turunnya rahmat Allah itu disebut dengan Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar dikenal dengan malam penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Qadar bahwa kemuliaan malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Begitulah Allah telah memanjakan hamba-hambanya yang beriman dan taat kepada semua perintahnya. Kita sebagai hambanya, apakah kita mampu meraih semua apa yang telah dijanjikan oleh Allah tersebut? Amalan selanjutnya pada bulan Ramadan adalah bersedekah. Pada bulan Ramadan, setiap perbuatan baik yang dikerjakan oleh umat muslim akan dibalas Allah dengan berlipat ganda. Apabila seorang muslim melaksanakan amalan sunnah pada bulan Ramadan, maka Allah akan mencatatnya sebagai amalan wajib yang pahalanya lebih banyak. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan, umat muslim senantiasa semangat untuk berbagi dengan sesama, khususnya dengan fakir miskin. Berbagi dengan sesama itu disebut dengan sedekah ya. Pengertian sedekah adalah berbagi dengan sesama. Sedekah merupakan amalan sunnah yang pahalanya seperti amalan wajib karena dikerjakan pada bulan Ramadan. Bentuk sedekah itu sangat banyak ya, seperti memberi sesuatu kepada fakir miskin atau anak yatim, atau memberi makanan untuk
berbuka kepada orang yang berpuasa, memasukkan uang ke dalam kotak di amal masjid, dan yang lainnya. Amalan yang selanjutnya yang keempat adalah tadarus Al-Quran. Apa itu tadarus Al-Quran? Tadarus Al-Quran yaitu artinya membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran pada umumnya di masjid-masjid. Setiap selesai sholat tarawih dan sholat subuh, senantiasa terdengar suara orang bertadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran merupakan amalan yang paling banyak dilakukan oleh umat muslim selama bulan suci Ramadan. Dengan tadarus Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala dan hati orang yang bertadarus menjadi tenang. Tadarus Al-Quran juga bisa menjadi benteng bagi seseorang muslim dari melakukan hal-hal yang dimakruhkan, bahkan hal-hal yang dilarang selama berpuasa. Kalian tentu sering bertadarus Al-Quran di masjid bersama teman-temanmu setelah melakukan salat tarawih. Tadarus Al-Quran biasanya dilakukan secara bergantian. Ada seorang yang membaca dan yang lainnya mendengarkannya atau menyimaknya, begitu seterusnya. Selain setelah salat tarawih, kami juga bisa melaksanakan tadarus Al-Quran kapan saja. Misalnya setiap selesai mengerjakan sholat fardu atau pada waktu luang lainnya. Hal itu merupakan kebiasaan yang sangat baik yang harus dilestarikan. Mudah-mudahan dengan rajin bertadarus Al-Quran, umat muslim mendapat keberkahan dalam hidupnya dan dapat mewujudkan generasi Qur'ani atau generasi yang mengerti Al-Quran. Nah, itulah yang mengenai bulan Ramadan. Anak-anakku yang mengerjakan latihan uji diri 2 yang terdapat pada halaman 83. Anak-anakku, kita masuk ke halaman 84, yaitu mengenai hikmah dan manfaat puasa Ramadan. Hikmah puasa Ramadan. Menjalankan puasa Ramadan merupakan ibadah yang bertaburan pahala, keutamaan dan hikmah, namun tidak semua orang yang berpuasa dapat mencapai dan meraih semua keutamaan dan hikmah tersebut. Agar dapat memperoleh pahala, menemukan keutamaan dan hikmah puasa Ramadan, syarat utama yang harus dilakukan adalah puasa yang sah atau tidak batal. Maksudnya, puasa harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Hal itu merupakan ketentuan awal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pahala, keutamaan, dan hikmah puasa. Selain memenuhi semua ketentuan puasa tersebut, harus memenuhi sunnah-sunnah puasa, karena hal itu merupakan penyempurna amal ibadah puasa kita. Kalian juga harus menjauhi hal-hal yang dimakruhkan dan yang diharamkan dalam berpuasa. Seorang muslim yang berpuasa dengan memenuhi ketentuan puasa dengan benar, tetapi masih melakukan hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa, apalagi yang diharamkan, seperti berkata kotor, marah, iri, dengki, atau bertengkar, maka pahala puasa orang tersebut akan berkurang atau bahkan akan habis sama sekali. Oleh karena itu, kalian harus bisa meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan dan yang dilarang tersebut. Selain itu, kalian juga harus menghiasi hari-hari puasa dengan amal ibadah seperti sholat tarawih, tadarus, mendalami agama, dan sedekah. Jika hal itu dilakukan, maka akan dapat meraih pahala, keutamaan, dan hikmah puasa. Hikmah puasa menurut Al-Quran dan hadis antara lain adalah: yang pertama, meningkatkan kualitas dan kematangan hidup. Puasa Ramadan merupakan sarana untuk melatih pendalaman beragama. Semua tahapan dalam berpuasa, mulai dari niat puasa, pelaksanaan puasa, sampai pada hasil puasa, bahkan suasana mendukung puasa, misalnya sholat tarawih, tadarus, sedekah, zikir, dan lain sebagainya,
semuanya merupakan sarana untuk membentuk pribadi yang agamis, pribadi yang mempunyai kematangan hidup, dan pribadi yang mempunyai tingkat ketakwaan yang tinggi. Hikmah yang kedua adalah bukti atau ujian keimanan. Kalau dilihat secara lahiriah, berpuasa merupakan ibadah yang tergolong berat. Waktu sebulan penuh juga merupakan waktu yang cukup lama untuk menjalankan puasa. Semakin hari, kondisi fisik akan semakin lemah. Mungkin selera makan semakin berkurang dan waktu istirahat juga berkurang. Sementara itu, manusia dituntut melakukan aktivitas seperti hari-hari biasa saat kita tidak berpuasa. Belum lagi godaan dari luar, misalnya cuaca yang panas, lihat banyak makanan, dan banyak teman yang tidak berpuasa. Dalam kondisi seperti itu, sangat berat bagi seseorang dapat mempertahankan puasa, kecuali orang tersebut benar-benar memiliki iman yang kuat. Bismillah, hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa hanya bagi orang-orang yang beriman. Sebab jika orang itu tidak mempunyai iman yang kuat, pasti mereka tidak bisa menjalankan puasa. Hal itu sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Hikmah selanjutnya yang ketiga adalah menghapus dosa dan kesalahan. Manusia tidak dapat membayangkan sudah berapa banyak dosa-dosa yang telah dilakukan sepanjang hidup. Manusia juga tidak bisa membayangkan sebesar apa dosa itu terjadi sepanjang usianya. Ternyata Allah Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu bulan, yaitu bulan Ramadan. Pada bulan itu umat Islam diwajibkan untuk berpuasa dengan melakukan puasa dan amalan-amalan sunnah dalam bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan ampunan. Hikmah yang keempat adalah menjaga dan memelihara kesehatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Ya. Yang selanjutnya adalah manfaat puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan berpuasa kepada seluruh umat Islam sehingga membawa manfaat yang sangat banyak bagi orang yang melakukannya. Di antara manfaat puasa yang dapat dirasakan adalah terbebas dari penyakit jasmani dan penyakit hati. Temuan para ahli menunjukkan bahwa puasa Ramadan memiliki manfaat yang nyata dalam kehidupan. Dengan melakukan puasa Ramadan, kamu dapat terbebas dari penyakit jasmani dan penyakit hati. Yang dimaksud dengan penyakit hati adalah iri, dengki, sombong, dan yang lainnya. Manfaat puasa yang kedua adalah meningkatkan kedalaman beragama, kematangan emosi, dan etos kerja yang tinggi. Orang yang memiliki kedalaman agama akan teguh pendirian, dapat melihat suatu persoalan dengan jernih, serta dapat membedakan antara persoalan yang pokok dan persoalan yang sekunder. Orang yang memiliki kematangan emosi akan dapat melakukan komunikasi yang baik dengan orang lain. Sementara orang yang memiliki etos kerja tinggi pasti pekerja keras dan memiliki daya juang yang tinggi. Manfaat puasa yang ketiga adalah mendidik kejujuran, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui bahwa seseorang itu puasa atau tidak. Bisa saja dia bohong pada orang lain, tapi
tidak pada dirinya dan tidak pula pada Allah. Oleh karena itu, puasa sebagai pendidikan kejujuran bagi orang yang melakukannya. Menahan lapar dan haus sampai adzan maghrib membutuhkan kesabaran. Puasa sekaligus juga sebagai pelajaran agar dapat merasakan perasaan para fakir miskin. Ya, itulah tentang puasa. Kalian ya mengerjakan latihan uji diri 3 yang terdapat pada halaman 87. Kita bahas tentang rangkuman. Rangkuman yang pertama, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kedua, agar puasa dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus bisa terpenuhi syarat wajib, syarat sah dan rukun puasa. Yang ketiga, hukum bagi orang yang meninggalkan puasa adalah wajib mengqadha puasa pada hari lain atau wajib membayar fidyah atau memberi makan fakir miskin dengan syarat yang sudah ditentukan. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Hukum salat tarawih adalah sunnah muakkadah, artinya sunnah yang dikuatkan atau sunnah yang dipentingkan. Jumlah rakaat salat tarawih ada yang 8 rakaat, 20 rakaat, dan ada yang 36 rakaat. Amalan yang baik pada bulan Ramadan adalah bersedekah, memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, dan memperbanyak tadarus Al-Quran. Puasa Ramadan memiliki hikmah dan manfaat yang bisa didapat seperti sebagai ujian keimanan, meningkatkan takwa, menghapus dosa dan kesalahan, menjaga dan memelihara kesehatan, mendidik kejujuran, kesabaran, rasa solidaritas, dan mengendalikan diri. Itulah rangkumannya. Oleh karena itu, kalian mengerjakan latihan soal pelajaran 7 yang terdapat pada halaman 88, 89, dan 90 ya. Semuanya harus dikerjakan dari bagian A sampai bagian E ya, istilah kolom di bawah ini dengan cermat. Kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa kirimkan hasil tugas kalian melalui WhatsApp berupa foto. Syukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi